إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ma'asal muslimin rahimakumullah, sunnatullah pada hamba-hambanya Allah Jalla wa'ala akan senantiasa memberikan berbagai macam cobaan, ujian, bala, musibah pada mereka. Ada musibah yang ditimpakan pada masing-masing hambanya, individu hambanya. Secara khusus ditimpakan kepada hamba-hamba yang muslimin, yang mukminin. Musibah yang menimpa muslimin ini sebagai tamhis, seleksi terkait dengan keimanannya, sebagai upaya untuk menghapuskan dosa, sebagai sebab ditingkatkan martabat dan derajatnya. Selama hamba tadi bersabar, iman dengan takdir, menyikapinya dengan penuh ridha, keikhlasan, kullu biqadarillah, semua dengan takdir Allah Jalla wa ala. Yasbir wa yahtasib, bersabar atas cobaan yang menimpa dirinya, dan dia ihtisabul ajri indallah, mengharapkan ridhonya Allah, pahala Allah dengan kesabaran tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah terkadang menimpa kebanyakan pihak, merata dirasakan oleh banyak kalangan. Musibatul ammah uzma, musibah yang besar yang merata, tidak hanya dirasakan oleh masing-masing orang atau masing-masing individu muslim, dirasakan oleh kaum muslimin secara keseluruhan atau sebagian besar mereka. Musibah yang menimpa umat Islam, musibah yang menimpa kaum muslimin terkait dengan fisik mereka, duniawiyah mereka, apalagi yang berkaitan dengan agama mereka. Berbagai macam fitnah merata yang menimpa mereka, masaib wasyada'id, ditimpakan kepada mereka semuanya. Fungsinya sama, tamhis, seleksi keimanan umat Islam. Siapa yang mukmin, siapa yang bukan, siapa yang shadiq fi imanihi, siapa yang kadhibun fi imanih, siapa yang istiqamah, siapa yang menyimpang dari sunnah. Semuanya dengan masaib, dengan fitan, dengan bala. Allah Jalla wa ala mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nas wa yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun
walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah umat manusia menduga mengira akan dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, lalu akan dikasih fitnah dan diuji dengan berbagai macam fitnah, bala, musibah, cobaan? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka dengan ragam fitnah, dan sungguh Allah Jalla wa Ala tahu siapa yang shadiq di antara mereka, dan sungguh Allah tahu siapa yang kadzib di antara mereka. Seleksi keimanan, seleksi manhajiyah, seleksi kejujuran, ketulusan dalam beragama, dalam beriman, dalam berprinsip. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk musibah yang cukup besar yang menimpa kaum muslimin pada umumnya dan orang-orang yang punya komitmen berislam dengan sunnah pada khususnya, ialah mautul alim, wafatnya seorang alim dari ulama mereka. Ulama ia dikenal dengan solehnya, ketakwaannya, ilmunya, amalnya, dakwahnya, keteguhannya, keistiqomahannya, dikenal dengan semua itu, bahkan tergolong termasuk kibarul ulama, bahkan termasuk akbaruhum, yang paling kibar di antara mereka, wa arhamuhum, yang paling rahmat di antara mereka kepada umat, wa asfaquhum, yang paling syafaqah di antara mereka kepada umat, yang menghabiskan waktunya untuk ilmu amal, ilmu dakwah, menghabiskan ilmunya untuk itu, mendedikasikan untuk dakwah ilallah, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, menerangkan usul sunnah, usul salafiyah, membantah, menerangkan, membongkar penyimpangan-penyimpangan hampir semua para munharifin di eranya. Kematian seorang alim merupakan musibatun uzma, musibah yang besar, tidak hanya menimpa kerabatnya, anak-anaknya, familinya, hadetolanya, namun juga menimpa hampir semua kaum muslimin yang betul-betul Islam di atas sunnah, yang mencintai ulamanya, yang mencintai ulama sunnah. Ini merupakan musibah yang ditimpakan pada mereka semuanya. 2 hari yang lalu telah pergi dari kita semuanya syekh kita, Syekhul Masyayikh, min kibar ulama bila khilaf, a'lamuhum wa akbaruhum wa arhamuhum wa asfaquhum, yang luas keilmuannya di antara mereka, yang paling tua di antara mereka, yang paling rahmah kepada umat di antara mereka, yang paling syafaqah, waladus salafiyin, orang tua salafiyin. Barakallahu fikum. Musibah yang tidak hanya menimpa kerabat beliau, Asyir al-Alamah Samahatul Walid Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullah wa ghafaralah, juga menimpa semua muhibbus sunnah, yang mencintai sunnah, yang mencintai dakwah salafiyah. Al-qalbu yahzan wal 'ainu tadma', hati bersedih, mata berlinang. Namun tetap kita harus mengucapkan yang Allah ridhai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Jalla wa Ala menempatkan beliau di surganya, tempat yang mulia yang layak untuk beliau di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau dikenal sebagai seorang yang dikatakan sebagai hamil liwa jarh wa ta'dil, yang membawa bendera jarh wa ta'dil di zaman sekarang ini. Sanjungan pujian secara khusus dari Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau disebut dengan Zahabiyul Asr, Zahabinya era ini. Maka yang mencintai beliau Sunni, yang senang dengan kematian beliau, merasa senang dengan itu karena kebencian
karena kebencian, ada munharif hizbi, sahibu hawa. Ini prinsip salaf terkait dengan para ulamanya. Ketika ulama itu ulama kibar, ulama sunnah yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan dakwah salafiyahnya, dengan pembelaannya kepada sunnah, dan sampai pada tingkat sebagai mihnah li hadhil ummah, ujian, cobaan bagi umat ini. Maka prinsipnya para salaf ialah yang mencintai ulama sunnah fa sahibu sunnah, yang membenci ulama sunnah fa sahibu hawa. Ciri-ciri al-sunnah begitu nampak, yang gampang diketahui. Hubbus salaf, mencintai para salafun salih. Hubbul ulama, mencintai para ulamanya, menghormati mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Dan termasuk ciri-ciri yang paling nampak yang ada pada ashabul bidah wal ahwa, bughduhum li ahli hadis was sunnah. Mereka sangat membenci ulama sunnah, ulama hadis. Dan di era ini barakallahu fikum, bila munaza'ah dengan ada khilaf di kalangan para masyayikhnya, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, Samhatul Walid rahimahullah, mihnah li hadhihi ummah, yang mencintai Syekh Rabi bahwa sunni salafi, dan yang menyerang beliau, yang menghinakan beliau, yang mengecilkan beliau, memuji beliau, fakta di lapangan hizbiyun, munharifun. Dikatakan beliau adalah orang yang terdepan bi'aunillahi ta'ala wa taufiqihi, terdepan di dalam membongkar semua penyimpangan-penyimpangan yang ada di era ini, dari mulai penyimpangan tokoh besar Ikhwanul Muslimin Sayyid Qutb dan semua pecahan-pecahan di belakangnya, baik pecahan yang mutasyaddidah, ekstrim, radikal, atau pecahan yang mumayyi'ah, yang melembekkan manhaj, dibongkar semua sama beliau rahimahullah. Fitnah demi fitnah menimpa umat ini di akhir-akhir ini, satu persatu beliau jabarkan, beliau terangkan, beliau bongkar, dan alhamdulillah ta'ala taufiqi, semua termaktub, tertulis, tersimpan dengan rapi, dicetak dalam karya besar beliau Majmu' Fatawa wa Kutub Rusul Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah. Sampai yang paling terakhir Syekh Muhammad bin Hadi dan yang bersama dengan dia dijabarkan sama beliau rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Di era ini setiap sahibu hawa pasti membenci beliau, pasti menyukai beliau. Mereka melakukan peperangan yang mengerikan, yang begitu kecil, fitnah, tuduhan, teror, dan segala macamnya. Namun Allah Jalla wa'ala meneguhkan beliau sosok yang sangat tegar, yang sangat teguh, bitaufiqillahi ta'ala wa hidayatih, dengan bantahan-bantahan beliau salafiyin wa masyaikhuhum. Terbuka mata mereka memandang penyimpangan-penyimpangan yang ada ini, para mutasyaddidah dan para mumayyi'ah. Rahimahullah ta'ala ghafarallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian seorang alim bukan semata-mata mati jasadnya, tapi pergi bersama dengan beliau apa yang ada pada beliau, ilmunya. Dan ini yang dikatakan musibah yang sangat besar yang menimpa salafi. Qabul ilmi wa qabul ulama, tercabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Mautul alim khullatun la tusad fil Islam. Kematian seorang alim semacam lubang yang abang tertutup dalam Islam ini. Akan semakin banyak kekurangan di tengah-tengah mereka, ketimpangan di tengah-tengah mereka. Fala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para masyayikhuna al-kibar sebelum zaman beliau, yang di era beliau, semuanya kompak dan sepakat memuji beliau, mentazkiyah beliau, merekomendasi beliau, dan semua terbukukan. Semuanya sepakat tentang keilmuannya beliau barakallahu fikum. Ilmunya, fadilahnya, manzilahnya, martabatnya. Ini salafiyin secara khusus.
beliau telah pergi. Bukan berarti kemudian kita hanya bersedih, bukan berarti kita hanya kemudian meratap. Tidak boleh meratap, sedih boleh. Yang menjadi kewajiban kita tulabul ilmi dari kalangan salafiyin, du'atus sunnah, du'at salafiyin, masyayikhus sunnah, masyayikhus salafiyin, ialah at-ta'assi bih wal iqtida' bih. Harus menjadikan beliau sebagai teladannya, sebagai uswah hasanahnya terkait dengan semangat beliau dalam thalabul ilmi sampai di masa tua. Diranjang beliau dipenuhi dengan kitab-kitabnya beliau, kitab-kitab yang beliau baca, beliau kaji. Harus mengenal beliau terkait dengan semangat dakwahnya, menyuarakan sunnah, mendakwakan dakwah salafiyah. Dan yang paling penting ialah mengamalkan apa yang beliau arahkan, yang beliau bimbingkan, yang beliau ucapkan, yang beliau nasihatkan. Dan sering beliau menasihati salafiyin seluruh dunia. Saya berkala disampaikan sebelum ini oleh Syekh Ahmad Zahrani hafizahullah wa ra'ah, berkala menyampaikan kabar beliau sebelum wafatnya dan isi wasiatnya. Juga banyak wasaya dalam muhadharah beliau, wasiat khusus yang tertulis yang dituliskan kepada sebagian murid-muridnya beliau. Yang paling penting sekali adalah mengamalkan semua tadi. Ilmui, amalkan. Taujihat al-ulama, bimbingan dan arahan para ulama sangat berarti, sangat berharga, sangat bernilai bagi para tulabul ilmi, du'atus sunnah, bagi para talabul ilmi salafiyin, supaya mereka bisa terarah dalam kehidupannya, dalam dunyawiyahnya, dalam keagamannya. Aku lama tasma'un wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimakumullah, yang menelaah wasaya beliau, nasihatnya beliau yang diedarkan secara berkala oleh Syekh Zahrani hafizahullah, atau sebelum-sebelumnya, atau yang beliau sampaikan ketika menyampaikan wasiat ke berbagai macam salafiyin di mancanegara, atau yang dituliskan, yang beliau sampaikan, akan mendapati cukup banyak poin-poinnya dan hampir rata-rata berulang-ulang liahamiyatiha, karena pentingnya poin-poin tadi. Dan dikarenakan fenomena yang ada dengan salafi membutuhkan itu semuanya. Yang pertama ialah al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Selalu beliau ucapkan kepada semua salafiyin untuk kokoh dalam berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaf, dipelajari ilman wa amalan, dipelajari, dikaji, dipahami, diamalkan, didakwahkan, disampaikan, disuarakan, dan masuk ke sunnah itu selalu. Dan yang kedua yang sering beliau gaungkan sebagai nasihat ialah at-ta'akhi wa ta'aluf wal istima' ala sunnah. Mereka ucapkan para salafiyin supaya merekakan ukhuwah mereka, menyatukan hati mereka, bersatu padu di atas sunnah, dan para salaf mengecam tindakan perpecahan, ragam ikhtilafat, ragam perseteruan, muhatarat. Dikarenakan dakwah salafiyah akan bisa berkembang dengan persatuan, semuanya akan hancur dengan perselisihan tengah-tengah mereka. Terus begitu, bersatulah, jangan berpecah belah. Hindari asbabul khilaf wal furqah, hindari asbab yang membuat berpecah belah salafiyin, ikhtilaf di kalangan salafiyin.
Barakallahu fikum. Semangat kita semua untuk ta'limul ilm, semangat belajar ilmu, ta'allum. Dan beliau memberikan ucapan pada tulabul ilm untuk ihtimam dengan buku Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wasiat terakhir yang saya dengarkan langsung di rumah beliau, di kamar beliau, di depan ranjang beliau bersama dengan yang lainnya. Ini di antara yang beliau sampaikan. Ihtimam dengan kitab dua imam ini dan meminta kepada kita semuanya untuk menyampaikan para tulabul ilm, para tulabul ilm salafiyin untuk ihtimam dengan buku Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, menyemangati untuk semangat belajar, semangat taklim, semangat berilmu. Barakallahu fikum. Juga selalu memberikan ucapan untuk perhatian dengan akhlakul karimah. Hiasi dakwah kamu dengan akhlak yang mulia, berbakti yang luhur. Kamu akan mendapati dakwah ini akan diterima oleh masyarakat umum, oleh kaum muslimin. Ketika doa sunnah salafiyin mendakwakan sunnah, mendakwakan dakwah salafiyah dengan akhlak yang mulia, berbakti yang luhur, menampilkan keindahan Islam dalam akhlakul karimah. Jangan kamu rusak dakwah dengan akhlak yang tercela itu. Poin-poin yang terus berulang-ulang dari beliau mengabarkan betapa pentingnya poin-poin tadi. Perkara manhajiyah jangan lepas, perkara talabul ilmi jangan putus, pentingnya ukhuwah dieratkan, pentingnya persatuan dirajut dan dipelihara, pentingnya masalah akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya yang dibaca di wasaya beliau, nafahinya beliau di berbagai kesempatan dan tempat dan kita. Barakallahu fikum. Maka kita salafiyun sunnah jamaah salafiyun bila khusus talabul ilm, du'at sunnah, semestinya untuk mengamalkan wajangan-wajangan semacam ini. Ini wajangannya para a'imah juga, para ulama juga. Ini wajangan-wajangan nabawi Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayatnya, wajangan salafun salih, dan juga wajangan-wajangan ilahiyah, wasaya ilahiyah, wasaya nabawiyah, wasaya salafiyah, wasaya immah, wasaya salafiyin dari masa ke masa, diilmui, diamalkan dan diterapkan. Barakallahu fikum. Bukti cinta kita kepada ulama-una, bukti jujurnya cinta kepada para ulama-una. Nah, perlu banyak pengakuan aku cinta, aku bersama. Yang dibutuhkan adalah realnya, faktanya. Kalau mencintai para ulama sunnah, ikuti langkah mereka, tapaki jalur mereka, maslak mereka, manhaj mereka dalam berdakwah, dalam tarbiyah, dalam ilmu, dalam amal. Amalkan ucapan-ucapan mereka dalam kesan Anda, muamalah Anda, ukhuwah Anda. Contoh banyak salafiyin, contoh banyak tulabul ilm, banyak doa ila Allah, doa sunnah, sehingga diharapkan salafiyin berilmu, beramal, berakhlak, bermanhaj. Salafiyin bisa menyuarakan dan menyampaikan dakwah salaf dan dakwah sunnah dengan ilmu, dengan akhlak, bersatu padu ala sunnah, berukhuwah ala sunnah. Insyaallah akan terwujud apa yang diharapkan oleh semua pihak, terutama oleh para ulama masyayikhuna. Dakwah salafiyah akan berkembang, akan diterima oleh banyak kalangan dan membuahkan samarat adidah, buah yang begitu banyak yang sangat positif untuk individu kaum muslimin, untuk keluarga muslimin, masyarakat kaum muslimin, bahkan untuk bangsa mereka. Semoga Allah Jalla wa Ala merahmati Syekhuna al-Allamah bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, dan merahmati para ulama-una, a'immatuna al-amwat minhum, dan semoga Jalla wa Ala menjaga ulama-una masyayikhuna yang masih hidup dan orang mereka diberi taufik, diberi keteguhan ala sunnah, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita semuanya hidayah taufiknya bagi kita semua salafiyin, du'atu sunnah dan kaum muslimin, sehingga senantiasa kokoh ala sunnah dan wafat ala sunnah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.